Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan normal merupakan dambaan bagi setiap ibu hamil, terutama di kehamilan pertamanya. Di video kali ini aku akan share ke kalian beberapa tips untuk memperbesar peluang kita agar bisa melahirkan normal. Tapi dari semua proses persalinan yang terpenting adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi di dalam kandungan ya. So, untuk video lengkapnya kita langsung aja ke poin-poinnya. Saat hamil, pastiin kita sering-sering baca mengenai kehamilan maupun melahirkan, baik dari buku maupun dari artikel di internet. Salah satu buku yang aku baca saat aku hamil anak pertamaku kemarin yaitu adalah ini. Itu merupakan karya dari Bidan Yesi atau Bidan Kita. Dengan membaca dapat menambah wawasan kita mengenai kasus apa aja sih yang akan terjadi dalam proses persalinan maupun saat kehamilan dan bagaimana caranya kita menyikapi kasus tersebut. Di tips ini tuh penting banget untuk para ibu hamil dan membantu banget saat proses kontraksi maupun proses mengejan. Dari pengalaman lahiran aku kemarin, itu nafas aku berantakan dan saat kontraksi aku kebawa emosi, jadinya tuh nggak tenang dan nggak bisa ngeblank saat nafasnya. Ketika bukan lengkap, kepala bayinya itu sempat beberapa saat terhambat di lubang keluarnya itu atau di lubang ketika aku ingat lagi, dibantu lagi untuk ayo bernafas dengan baik, tetap teratur nafasnya, atur nafasnya, itu ke bawah ke bawah kebiasaan yang yang tidak biasa terlatih untuk atur nafas. Jadi saat proses mengejan langsung blek dan akhirnya perineum aku robek dan terdapat 8 jahitan. Padahal kalau misalkan aku sering-sering latihan atur nafas dan tidak menyepelekan tips latihan atur nafas, mungkin bisa meminimalisir aku dalam mendapatkan jahitan di perineumku. Yap, olahraga. Tubuh yang sering olahraga pasti akan semakin bugar. Penting banget untuk ibu hamil karena semakin bugar tubuh ibu hamil, semakin siap pula tubuh ibu untuk menjalani proses persalinan. Olahraga yang aku jalani kemarin saat hamil adalah power walk, yoga, dan renang. Olahraga juga bisa dari mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, dan lain sebagainya. So, please, sebelum kalian berolahraga juga harus see for advice, minta saran ke dokter kandungan kalian olahraga apa yang boleh untuk dijalani karena setiap ibu hamil itu berbeda-beda kondisinya. Ilmu ini aku dapat dari seminar Gentle Birth yang aku ikut kemarin dan itu ngaruh banget di aku. Karena seperti yang kita ketahui atau seperti yang aku udah share dari video-videoku sebelumnya, aku concern banget pada bayi aku yang didiagnosa IUGR. Sebisa mungkin aku atur rencana persalinan aku seperti yang aku inginkan. Walaupun manusia hanya bisa berencana dan Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, tapi nggak ada salahnya untuk kita ikhtiar semaksimal mungkin. Seperti contohnya ya, untuk berplan itu aku membuat berplan di mana saat melahirkan aku ingin berat badan bayi aku lahir sekian dan aku ingin saat lahiran suami aku menemani aku 24 jam sesudah maupun sebelum lahiran. Dan setelah bayiku lahir, aku ingin anak aku diinisiasi menyusui dini dan tidak dipotong tali pusarnya terlebih dahulu. Dan yang paling penting berplan itu sebisa mungkin kalian tulis tangan karena semakin banyak anggota tubuh yang terlibat, more likely itu akan terjadi. Minimal kita akan jadi tersuges untuk lebih tenang dan lebih yakin kalau persalinan kita akan berjalan dengan baik. Yakinlah ibu-ibu kalau tubuh kita ini, tubuh wanita, didesain oleh Allah sedemikian rupa untuk melahirkan. So, usahakan yang terbaik, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik juga.
tetap bahagia. Bayangkan bahwa sebentar lagi akan ada keturunan kita di bumi ini yang meneruskan mimpi-mimpi indah para ibu-ibu semua, yang akan ibu-ibu didik menjadi keturunan pribadi yang lebih baik dan yang akan menemani ibu-ibu dalam menjalani hari-hari. Tetap positif dan keep your mind happy. Itu aja beberapa tips dari pengalaman aku. Kalau ada yang mau nambahin, silahkan komen di kolom komentar dan bantu teman-teman kita yang lain untuk bisa melahirkan secara normal dan menyenangkan. See you on the next video. Dukung channel ini agar bisa memberikan konten-konten bermanfaat lainnya dengan cara klik tombol subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. See you on the next video. Thank you for watching. Stay safe and stay healthy. Mulai itu ya melahirkan. Salah satu yang aku lupa. Ilmi. Semakin banyak anggota tubuh terlibat dalam proses persalinan kita, semakin terlibat pula atau wanita itu udah dirancang sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan. Yakinlah ibu-ibu bahwa tubuh ibu-ibu semua didesain salah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. So keep your mind happy and stay positive. Catch 'em all.